Halo Bunda, perkenalkan, nama saya Dr. Adi Pramarta, SPOG, dokter kandungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda. Oke, jadi ANC itu adalah pelayanan kesehatan untuk memastikan kondisi ibu dan bayi dalam kondisi yang baik dan aman selama kondisi kehamilan. Dan pentingnya itu adalah, jadi Bunda akan mendapatkan informasi-informasi terkait kondisi kehamilan, faktor risiko yang mungkin dialami, dan kelainan-kelainan yang mungkin timbul selama persalinan, sehingga bisa mendapatkan penanganan dan intervensi yang tepat, dan Bunda bisa melalui proses kehamilan dan persalinan dengan aman. Oke, pemeriksaan yang tercakup dalam ANC itu dibagi beberapa tahap tergantung dari usia kehamilannya atau trimester kehamilannya. Jadi pada dasarnya dalam pemeriksaan ANC itu atau antenatal care itu dilakukan adalah wawancara, kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah Bunda memiliki riwayat penyakit tertentu, alergi, atau kondisi-kondisi tertentu yang kemungkinan bisa menjadi penyulit pada saat kehamilan berlangsung. Pemeriksaan fisik sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah ada kondisi seperti tanda vital Bunda yang terganggu selama kehamilan. Jadi itu akan selalu dipantau selama 9 bulan kehamilan. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan ada beberapa seperti misalnya USG, kemudian pemeriksaan laboratorium yang terkait pada saat kehamilan. Perlu apa enggak melakukan USG? Dalam suatu kehamilan, saya rasa USG itu sangat dibutuhkan. Sangat perlu seorang ibu atau bunda untuk melakukan pemeriksaan USG yang teratur. Minimal dilakukan selama 4 kali dalam kehamilan, yaitu 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Oke, pada dasarnya dari segi gambar jelas berbeda ya, pemeriksaan USG pada 2 dimensi, 3 dimensi maupun 4 dimensi, dan semua memiliki peruntukannya masing-masing. Basically atau pada dasarnya, yang mendasar adalah dari segi gambar. Segala bentuk pengukuran yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan yang Bunda nanti temui itu dilakukan pada pemeriksaan 2 dimensinya. Sedangkan untuk visualisasi atau lebih bisa membayangkan atau mengimajinasikan si adik bayi di dalam kandungan itu bisa melalui pemeriksaan 3 dimensi ataupun 4 dimensi. 3 dimensi maupun 4 dimensi itu perbedaannya adalah dari real time-nya. 4 dimensi dia dinamakan real time 3 dimensi. Jadi bagaimana kondisi adik bayi di dalam bergerak, beraktivitas, wajahnya, pergerakan wajahnya, bahkan pada saat dia menguap atau dia melakukan gerakan menghisap jempol itu bisa dilihat pada USG 3 dimensi. Yang mana USG 3 dimensi dan 4 dimensi, kelebihan tersebut tidak bisa kita lakukan pada USG 2 dimensi. Untuk USG feto maternal sendiri, saya rasa penting ya, paling tidak dilakukan 1 kali dalam masa kehamilan Bunda. Kapan sih tepatnya untuk melakukan USG feto maternal, dan apa sih bedanya USG feto maternal dengan USG pada umumnya yang biasa dilakukan? Nah, USG feto maternal itu sendiri perbedaannya adalah USG ini satu dilakukan oleh dokter spesialis kandungan, di mana merupakan subspesialisasi atau konsultan di bidang feto maternal. Beliau-beliau ini melakukan USG fetal scanning namanya, yaitu suatu pemeriksaan ultrasound atau USG yang melakukan scanning lebih mendetail daripada pemeriksaan-pemeriksaan yang biasa Bunda lakukan. Perbedaannya di mana sih? Contoh, misalnya pada saat melihat fungsi dari organ jantung atau struktur dari organ jantungnya. Beliau ini nanti akan melihat secara mendetail apakah ada kelainan, alirannya apakah baik, dan apakah ada kelainan struktural pada jantung. Itu salah satu contohnya. Kapan bisa dilakukan? Nah, ini yang penting. Pemeriksaan USG fetal maternal sebaiknya dilakukan pada usia kandungan di atas 20 minggu. Usia kandungan dari pada saat Bunda melakukan pemeriksaan. Oke, terkait tips dan trik mengenai gimana sih dok caranya biar pada saat melakukan USG 3 dimensi atau 4 dimensi, pada saat langsung di USG itu langsung kelihatan wajahnya. Ada nggak tips dan triknya untuk mengatur supaya posisi si adik bayi itu wajahnya di atas? Sebenarnya secara teori kita nggak bisa ngatur posisinya si adik bayi ya, supaya dia
tiba-tiba pada saat dilakukan pemeriksaan wajahnya tengadah seperti itu. Tidak ada trik atau tips khususnya, tapi ada hal yang bisa Bunda lakukan sebelum berangkat ke dokter kandungan apabila ingin melakukan pemeriksaan ini. Contohnya apa? Coba ajak diskusi atau ajak bicara si adik bayi yang masih dalam kandungan itu, sampaikan, "Dek, hari ini kita akan kontrol ya. Tolong dong nanti jangan malu-malu untuk pada saat pemeriksaan, jadi bisa dilihat nih wajahnya," seperti itu. Atau trik yang lainnya adalah pada saat pemeriksaan, kadang-kadang dokter kandungan Bunda membantu untuk melakukan gerakan-gerakan atau menggerakkan perut supaya merangsang si adik bayi untuk bergerak atau bergeser posisinya. Jadi dua hal ini bisa dicoba untuk dilakukan, yang mana satunya dilakukan oleh Bunda sendiri dan satunya lagi dibantu oleh dokter kandungannya, yang mana mungkin akan ada rasa sedikit tidak nyaman pada saat dilakukan gerakan pada perut Bunda, seperti itu.